Kita juga perlu melacak juga rekam jejak profil Hercules, bagaimana dia bisa sampai di Jakarta kemudian membentuk Grip. Yang lu tahu nih dengan berbicara dengan beberapa narasumber, bagaimana dia kemudian bisa eksis di Jakarta sampai hari ini? Ya, riwayat singkatnya. Ya. Yang bersangkutan ini sebenarnya adalah punya latar belakang sebagai milisi Oke. pro NKRI ketika terjadi gejolak di Timur Timur ya, menjelang akhir tahun 90-an lah ya. Ya. Dan operasi Seroja yang dilancarkan oleh tentara ketika itu banyak menggunakan peran para milisi ya untuk banyak hal lah, termasuk menjaga logistik, mengangkut logistik. Hercules adalah salah seorang milisi yang banyak dipercaya oleh tentara ketika itu. Dan ada suatu masa ketika dia mengalami luka yang cukup serius yang memaksa tentara ketika harus mengevakuasi yang bersangkutan ke Jakarta menggunakan Hercules. Mungkin gara-gara itu juga namanya jadi Hercules. Oke. Rick, lu tadi cerita bahwa ada rekam jejak dan track record Hercules dalam perang di Timur Timur gitu. Setahu gue adalah Prabowo juga pernah terjun atau bertempur di Timur Timur. Apakah ini menjadi salah satu awal mula Prabowo berkenalan atau memiliki hubungan dengan Hercules? Ya, salah satunya itu memang pernah diungkap di beberapa tulisan ya, yang menyebut bahwa memang pertemuan antara Prabowo dengan Hercules itu sebenarnya sudah berlangsung cukup lama. Jadi nggak ujuk-ujuk sekarang aja. Di pertengahan tahun 80-an lah, ketika yang Prabowo masih menjabat sebagai komandan batalion infanteri lah gitu ya. Ketika itu memang Prabowo sudah mengenal Hercules gitu. Bahkan ketika Hercules mengalami cedera itu pun juga yang memberikan andil untuk membantu pengobatan itu salah satunya Prabowo. Oke. Jadi sebenarnya hubungan itu sudah mulai dibangun sejak puluhan tahun yang lalu ya. Iya, betul. Oke. Nah, Rick, Pep, ini teman-teman pasti sudah ketemu dengan banyak narasumber dan juga mencoba untuk menelusuri bagaimana hubungan antara Grip Jaya, Hercules seperti kata Pep tadi, dan juga Gerindra. Lu udah menemukan nggak bagaimana hubungan ini bisa terjalin? Ada beberapa hal yang kita dapat ya temuan di lapangan, bahwa di internal Gerindra sendiri sebenarnya ada beberapa tokoh-tokoh tertentu yang memiliki peran untuk mengawal ya, pergerakan dari ormas ya, pergerakan dari kelompok Islam atau pergerakan dari para kalangan teknokrat. Nah, siapa itu petinggi-petingginya, Rick? Boleh nggak dibocorin? Itu nanti kita akan tulis di majalah. Oh, dahsyat. Bocoran sedikit ya untuk pemirsa ya, kira-kira begitu. Rick, Pep, selain dengan Gerindra dan Prabowo, kita juga sempat meriset ya bagaimana Hercules sebenarnya juga memiliki kedekatan atau hubungan dengan pesohor dan tokoh-tokoh tertentu. Salah satunya yang sudah kita riset juga adalah sekitar tahun 2012-2013. Ingat nggak di sekitaran itu Hercules mendapatkan gelar bangsawan dari Keraton Surakarta, gelar kesatria, begitu kan? Kenapa dia bisa mendapatkan gelar itu? Karena Pakubuwono XIII yang pada saat itu memimpin Keraton Surakarta itu adalah atau memiliki latar belakang militer. Ya, dan Pakubuwono XIII pernah bertempur atau berperang di Timur Timur yang merupakan daerah asal Hercules atau Rosario Marsal. Dan dari situlah hubungan itu terbangun sampai 2012-2013. Kemudian dia bisa mendapatkan gelar bangsawan dari Keraton Surakarta. Jadi ada tegangan-tegangan atau ada hubungan-hubungan dengan tokoh-tokoh politik dan juga para pesohor di Indonesia. Bahkan yang terbaru, yang bersangkutan juga menghadap ke Solo. Wah, menarik juga itu. Gimana ke Solo lagi? Gimana ke Solo lagi ya? Bukan soal terima gelar. Ketemu sama raja dan sultan dari Solo. Mantan presiden. Kita yang dia temuin. Ini ada pesan pasti ini. Dan yang menarik juga, padahal pada waktu itu ketemu dan juga sempat menjawab soal polemik ijazah ditanya ya. Lucu juga nih. Apa kompetensinya soal Hercules dengan ijazah? Itu dia makanya. Menarik. Selain dengan politikus, Rick, Pep, apakah penelusuran kalian juga menemukan bagaimana sih hubungan Hercules yang memimpin organisasi kemasyarakatan ini dengan ormas-ormas yang lain begitu? Sebetulnya di Indonesia ini kan banyak ormas gitu ya. Bahkan kalau selain Grip yang berdiri 2011, sebelum itu yang lebih PHK di mana-mana, kan ini berbanding terbalik semua, dan sementara Pak Prabowo ini terkesan terlihat sudah seperti seseorang yang merasa dirinya berhasil, ya kan? Nah, kalau sudah seperti ini nanti
Maka ya makin ruwet saya lihat bangsa kita ini ke depan. Ya. Oke, Terima kasih Bung Ferdinand. Oke, baik. Kita sekarang ke ini tadi beliau ini sudah naik. Silakan, Bung. Sovereign, monggo silakan. Mudah-mudahan sinyalnya sudah bagus. Silakan, Bung, silakan. Baik, Bung. Saya perwakilan dari Kepulauan Maluku. Kepulauan Maluku. Oke, baik. Gini, Bang. Ntar tadi yang ditanggapi abang-abang tadi ya, senior-senior tadi terkait dengan pendapat mereka. Ya, bagi saya nggak masalah. Yang saya kritisi hari ini adalah di mana adanya Impres ya nomor 9 tahun 2025 itu berbasisnya, menurut saya itu pandangannya itu filosofinya pandangannya terhadap Jabotabek saja. Di luar Jabotabek tidak dapat dari efektivitas dari Impres itu. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena dalam Impres nomor 9 tahun 2025 terkait dengan percepatan koperasi merah putih untuk 80.000, sebenarnya itu gak masuk akal bagi saya, kontradiktif. Kenapa saya katakan kontradiktif dan barometernya pada Jabotabek? Dari Menteri Keuangan ya, itu kan ada beberapa menteri yang sudah dicanangkan itu dalam Impres itu kan ada 13, kalau nggak salah 17 tuh. Nah, salah satu Menteri Keuangan di opsi itu nomor 1 itu mengatakan begini, anggaran modal awalnya tuh diberikan oleh APBN. Ingat ya, boardingnya ya, anggaran awalnya diberikan oleh APBN, anggaran awal. Setelah sampai di poin ke-9, dia mengatakan begini, anggarannya akan dibebankan pada APBD dan APBD dan dana sah yang lainnya. Sekarang pertanyaannya, kalau barometernya seperti itu, kita yang di bagian Maluku, bagian kepulauan-kepulauan ini, Indonesia Timur, bagaimana kami punya dana desa yang di bawah 700 miliar ke bawah? Apa bisa? Apa bisa untuk menanggulangi itu? Dan katanya juga dari Presiden dan juga konfirmasi dari Menteri Koperasi sudah menyediakan 400 triliun kemarin. Dan dinyatakan per tahunnya ditransfer 101 miliar per tahun ke koperasi desa. Loh, malah Impresnya kontradiktif terkait dengan pernyataan Presiden, Menteri Koperasi dan Kemendagri dan juga Menteri Keuangan. Ini sebenarnya seperti apa? Regulasinya multitafsir dan trigger mekanismenya nggak sesuai gitu. Maksud saya ini gimana? Masa PDIP tidak bisa melihat ini coba? Iya kan? Sebagai politisi atau sebagai oposisi yang lebih yang kita lihat ya di Indonesia ya, yang bersemangatnya tuh ya bisa lihatlah dari posisi ini juga. Jangan barometernya juga pada Jabotabek. Maksud saya oke, dalam hal ini PDIP saya salut, tapi bisa lihat nggak ini produk negara, tapi kembalikan ke masyarakat. Masa masyarakat yang swadaya lagi nih produk negara, kan mustahil gitu. Jadi statement-statement mereka dan Impres itu tidak sesuai dengan apa yang kita bayangkan gitu, kontradiktif dan multitafsir. Jadi gimana, maksud saya gimana sih terkait dengan hal ini? Mungkin abang di bagian sini bisa menyuarakan hal ini karena ini terkandung dalam ya mau gimana untuk melihatnya. Ini barometernya pada Jabotabek karena kebanyakan mereka dana desa itu di atas triliun, ada yang 3 triliun, 2 triliun. Kalau kami ini kan ratusan miliar. Ini juga pada saat pencairannya kan bertahap, tahap 1, 2, dan 3. Lalu kalau dibebankan seperti ini, gimana? Berarti tidak sesuai dong yang mereka katakan gitu. Lantas dana 400 triliun itu dikemanakan gitu. Itu dulu, mungkin ya abang bisa memberikan satu masukan atau nanti besok dalam argumentasi atau debat-debat abang bisa naikin ini gitu. Maksud saya gitu, Bang. Baik, Bung. Ya, betul sekali. Jadi memang kalau kami sendiri masih mengkritisi soal pembentukan koperasi desa, koperasi merah putih ini karena sampai sekarang terutama dari sumber pendanaannya ini belum jelas karena di APBN tidak ada dan Impres itu kan
menyatakan juga dana desa, terus dari APBD. Ini kan menjadi beban baru bagi daerah, karena daerah yang harus membiayai nanti. Betul yang Bung bilang, kalau APBD-nya hanya sekitar 700 miliar, itu kan akan membebani, karena di kabupaten itu berapa banyak desa yang harus dibiayai, ya kan? Iya bang. Ya itu. Contohnya gini bang, saya insert sedikit biar abang tahu. Kami khususnya di pulau saya, kepulauannya, itu 10 kecamatan dan terbagi dalam 80 desa. 80 desa itu juga anggarannya di bawah 1 miliar bang. Bagaimana memswadaya masyarakat atau swadaya desanya sendiri untuk membangun, bagaimana melihat koperasi desa ini lagi gitu bang. Iya betul sekali. Jadi kalau bagi kami sih koperasi Merah Putih ini seharusnya masih banyak yang perlu di-clearkan dulu ya, karena masih terutama soal sumber pendanaannya. Kalau ini menjadi beban daerah, ya akan menjadi rumit bagi daerah-daerah yang APBD-nya kecil atau rendah. Betul sekali bang, betul. Harusnya kan pendanaan bagi koperasi ini bersumber dari pemerintah pusat, karena dianggap akan menjadi bantuan penolong bagi desa-desa. Tetapi kalau dibebankan ke APBD kabupaten yang memang daerah-daerah dengan APBD bang, dengan APBD bang. Ya, makanya APBD dengan APBD bang. Seperti di situ ada 80 desa, satu kabupaten. Itu kan kalau dikali 1 miliar saja setahun, artinya dia harus menyediakan 80 miliar untuk itu. Kalau APBD-nya 700 miliar dipotong operasional pemerintahan, itu sudah setengah. Dia kan sangat terbeban dan tidak mampu. Nah, inilah yang selalu kita sampaikan juga kepada pemerintah. Tolong dikelirkan dulu ini sumber pendananya dari mana, karena angkanya cukup besar. 400 triliun itu mau diambil dari mana, mau digali dari mana, mau diturunkan dari mana. Kalau membebani daerah, wah ini kan sama saja membuat daerah-daerah akan semakin kesusahan. Seperti yang tadi, kalau 80 desa 1 miliar setahun, ya kan itu sudah 80 miliar per tahun. Kali 5 dia harus menyediakan 400 miliar untuk itu. Dari mana duitnya? KPBD-nya saja pas-pasan 700 miliar, 400 miliar. Masih mending kalau APBD-nya itu triliunan. 2 triliun, 3 triliun masih tidak terlalu berat. Tetapi bagi APBD yang di bawah 1 triliun ini kan akan sangat membebani. Gitu loh. Dan bagi kita ya memang soal koperasi Merah Putih ini belum clear, belum layak untuk dijalankan segera sampai jelas sumber pendanaannya dari mana dan bagaimana. Gitu, Bung. Iya bang, Bung. Jadi saya sampaikan, bagaimana mungkin mereka memberikan impres itu atau undang-undang. Saya sudah lihat, saya sudah menelaah kebijakan pemerintah ini. Kebanyakan barometernya di Jabotabek, tapi di luar Jabotabek mereka nggak memperhitungkan itu faktor-faktor atau dari hal-hal yang lain terkait dengan anomali atau dan lain sebagainya kan. Jadi mereka nggak memikirkan faktor di luar daripada itu. Terlalu menyamaratakan semua ya. Iya benar bang, padahal mereka tidak melihat yang hal-hal seperti ini yang lebih mendasar, yang fundamental. Makanya saya harapkan mungkin yang impres ini diterapkan, yang mereka sampaikan di poin ke-9 bahwa nanti dibebankan ke APBD dan APBDes. Padahal ternyatanya nyatanya kan dalam konferensi pers Presiden, Menteri Koperasi, Kemendagri dan dituangkan dalam impres itu berbeda jauh. Katanya modal awal dari Menteri Keuangan dalam impres ya itu mengatakan modal awal dari APBN, tetapi di poin berikutnya modal apa daerah. Modal itu iya dibebankan ke daerah dan APBD, jadi tambah rancu lagi, jadi tidak spesifikasi bahwa ini sepertinya gimana, dan mereka tidak menerapkan bahwa spesifikasi itu ambil presentasinya berapa persen dari APBD. Kalau memangnya dibebankan ya presentasinya berapa persen dari APBD, presentasi dari APBD itu ambilnya berapa persen. Nah kayak gitu kan kita juga bisa tahu lebih spesifiknya. Tetapi ini secara umum ditulis percepatan aja, percepatan. Lah percepatan harus regulasinya, trigger mekanismenya harus lebih baik gitu. Betul. Bukan mekanismenya saja gitu kan. Ya, iya maksud saya seperti itu. Memang pemerintahan ini terkenal tukang tabrak, semua ditabrak seenaknya aja. Ya kan? Iya, Bang. Termasuk soal Danantara dengan Kementerian BUMN. Baru saja kita mendengar bahwa Danantara mengirimkan surat ke Kementerian BUMN untuk menunda semua
RUPS penggantian direksi dan komisaris ini kan lucu. Iya, iya. Gimana mungkin Danantara bisa memerintah kementerian sementara Danantara itu adalah di bawah kementerian. Tapi ya sudahlah, memang Benar sekali Bang, benar. rezim ini rezim tukang tabrak, kita ikuti saja. Jadi Bang, yang tadi saya sampaikan mungkin dan nanti di debat-debat di Baik, news atau di mana mungkin saya Abang sudah bisa tahu. menyuarakan Baik. ya suara-suara ini dari kami di Indonesia Timur, bagian kepulauan-kepulauan lah. Seperti Baik. itu. Baik, Bung. Baik, Bung. Makasih Baik, ya, Bung. Terima kasih. Oke, terima kasih. Saya coba komentari dulu komentar-komentar ini dia anak-anak. Bagaimana dengan uji coba vaksin TBC yang baru diuji coba ke Raqqa? Ini bukan lagi mau, tetapi informasi yang kita dapat tadi saya juga membaca berita bahwa sudah dilakukan uji cobanya itu terhadap 2065 orang kalau nggak salah, apa 2600 ya 2065 orang kalau nggak salah. Dan kalau saya pribadi sebetulnya tidak, kalau saya ditanya pendapat saya tidak setuju soal uji coba vaksin itu. Karena vaksin ini kan memang sedikit banyak akan berpengaruh kepada sistem genetik manusia. Apalagi soal TBC ini kan bukan lagi penyakit yang susah diobati, bahkan di puskesmas pun obatnya sudah banyak. Ngapain lagi kita harus uji coba vaksin? Apalagi ini kan uji coba vaksin Bill Gates ini dilakukan kalau tidak salah di 5 negara.